Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Mutia Zenzi Aryani, NRP 18103120033. Halo semuanya, nama saya Hana Nafifah Rasmadini, NRP 18103120039 dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2018, kelas Mekatronika C. Nama saya Mira Syahika Utami, NRP 18103120072. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viva Wayu Ramadanti, NRP 18103120084 dari jurusan Teknik Industri UPN Veteran Jakarta. Tujuan dari pembuatan video ini adalah kami ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Mekatronika. Video ini berisi tentang perkembangan Mekatronika dan juga peranannya pada dunia industri 4.0. Nah, kalian tahu nggak sih, dalam perkembangan mekatronika sampai sekarang itu sudah memiliki peranan penting dalam industri 4.0, seperti yang akan kita jelaskan pada materi kita selanjutnya. Bagaimana perkembangan mekatronika hingga saat ini ya? Yuk kita bahas! Tahun 1969, mekatronika mulai dikembangkan oleh perusahaan Yaskawa Elektrik. Tahun 1982, Yaskawa Elektrik merubah nama mekatronik menjadi mekatronika. Di tahun 90-an mulai berkembang pengendali sensor pada robot jarak jauh. Perkembangan mekatronika di Indonesia dapat dilihat dengan adanya banyak event dan lomba-lomba robotik yang berskala nasional hingga internasional, seperti contohnya ASEAN Robotic Day dan ABU Robocon. Bagaimana ya perkembangan mekatronika di era industri 4.0? Yang pertama adalah ponsel. Sekarang perkembangan ponsel semakin canggih, mulai dari hardware hingga software perangkat tersebut. Pengoperasiannya pun mudah seperti teknologi layar sentuh, pengambilan gambar dengan resolusi tinggi, dan pengambilan film melalui video. Pada otomotif, yaitu produsen otomotif mulai menggunakan teknologi hemat dan irit bahan bakar. ECU adalah suatu barang baru pada masa kini yang menjamin penggunaan bahan bakar yang efisien, pengendalian yang sempurna, serta kenyamanan pengemudi dan penumpang. Penerbangan, adanya teknologi Comfort in Turbulence, yaitu salah satu teknologi yang dimiliki oleh teknik penerbangan untuk menjaga kestabilan pada saat terjadinya turbulensi. Selanjutnya, ada yang namanya mesin ball mill, yaitu salah satu jenis mesin grinding yang digunakan untuk menggiling suatu bahan material keras untuk menjadi bubuk yang sangat halus. Kalian tahu nggak sih bagaimana konsep industri 4.0? Konsep industri 4.0 yaitu konsep digitalisasi proses manufaktur dengan memanfaatkan secara masif dan intensif teknologi komputer. Internet di dalamnya berfokus pada penciptaan sebuah produk, prosedur, dan proses manufaktur yang cerdas pada smart factory. Salah satu konsep utamanya yaitu dibentuknya IoT. Penerapan IoT pada industri 4.0 yaitu adanya CPS. Sistem ini memiliki berbagai kemampuan, mulai dari desain produk, pembuatan prototipe, membuat diagnosis, monitoring, proaktif dan predictive maintenance, melakukan tracking informasi, hingga membuat perencanaan dan inovasi. Selanjutnya adalah Cyber Physical System atau CPS. CPS adalah salah satu aspek dari cyber system di revolusi industri 4.0. Sistem ini menghubungkan alat yang berbentuk fisik dengan jaringan internet. Sistem ini memungkinkan adanya kontrol dan respon dari internet kepada mesin berbentuk fisik melalui aktuator, sensor, dan controller. Lalu, apa sih dampaknya terhadap ketenagakerjaan? CPS juga akan menggantikan peran para pekerja. Akan ada 10 teknologi dalam kerangka industri 4.0 yang akan mempengaruhi sektor ketenagakerjaan. Lalu, apa aja sih 10 teknologi tersebut? Yang pertama, kendali mutu berbasis teknologi Big Data. Algoritma proses kendali mutu berdasar atas rangkaian data produksi sebelumnya yang mengurangi cacat produk. Yang kedua, perawatan terprediksi. Proses pengawasan kondisi mesin sangat detail, sehingga memungkinkan diambil tindakan perawatan sebelum terjadinya kerusakan pada mesin tersebut. Yang ketiga adalah proses produksi yang dibantu oleh robot. Robot humanoid yang lebih fleksibel akan membantu manusia dalam proses assembly dan juga proses packaging. Yang keempat adalah mesin sebagai jasa.
Perusahaan industri manufaktur di masa yang akan datang dapat saja akan menjual sistem permesinannya yang akan digunakan sebagai jasa pada perusahaan lain. Yang kelima adalah kendaraan logistik yang autonomous atau self-driving. Jadi nanti kendaraan tersebut tidak lagi memerlukan supir untuk menjalankan operasinya. Yang keenam adalah sistem produksi yang swatur atau self-organizing production. Nah, sistem produksi ini tuh dapat mengkoordinasikan pekerjaan mesin-mesin secara optimal, mulai dari mutilasi sampai luarannya. Yang ketujuh adalah simulasi lini produksi. Perangkat lunak baru akan muncul dan mampu mensimulasikan lini produksi dan melakukan optimasi. Yang kedelapan adalah proses additive manufacturing untuk membuat part yang rumit. Nah, di sini printer 3D digunakan untuk membuat part-part yang rumit, yang mana tidak mungkin dilakukan oleh proses permesinan konvensional. Yang kesembilan adalah jaringan pasok yang cerdas. Pada sistem ini, mampu memonitor seluruh jaringan rantai pasok dan mampu mengambil keputusan atas kegagalan yang ada pada rantai pasok tersebut. Yang terakhir adalah yang ke-10, yaitu pekerjaan, perawatan, dan jasa yang bersifat augmented. Penggunaan teknologi augmented ini akan mempermudah operator dalam memahami prosedur kerja, bantuan jarak jauh, dan dokumentasi. Selain itu, kalian tahu nggak sih perbedaan jenis dan kebutuhan aplikasi dalam sistem Internet of Things itu membutuhkan berbagai jenis sensor-sensor yang berbeda. Nah, sensor-sensor itu adalah yang pertama, itu ada sensor temperatur. Perangkat ini mengukur sejumlah energi panas yang dibangkitkan dari objek atau daerah sekitar. Nah, sensor ini dapat ditemukan pada air conditioner atau AC, lalu ada kulkas, dan beberapa pendingin lainnya. Nah, beberapa contoh dari sensor temperatur yaitu yang pertama, ada termistor, yang kedua ada RTD, yang ketiga itu ada LM35IC, dan yang keempat itu ada LM92IC, dan yang kelima itu ada thermocouple. Nah, yang kedua itu ada sensor kelembapan. Pemantauan tingkat kelembapan itu sangat penting loh. Nah, salah satu unit yang digunakan untuk mengukur kelembapan yaitu adalah kelembapan relatif atau RH. Lalu selanjutnya itu ada titik beku atau titik embun, dan ada bagian per juta atau ppm. Nah, salah satu contoh gambar yang merupakan sensor kelembapan itu adalah ini. Yang ketiga, itu ada sensor gerak. Nah, sensor gerak ini tidak hanya digunakan sebagai kepentingan keamanan, tetapi dapat juga digunakan dalam kendali pintu otomatis atau sistem parkir otomatis, dan juga dapat digunakan dalam sistem IoT sehingga dapat memantau segala pergerakannya itu dari smartphone atau komputer kalian. Berikut adalah salah satu contoh gambar dari sensor gerak. Kemudian yang keempat itu ada sensor gas. Nah, sensor ini digunakan untuk mendeteksi gas-gas beracun. Teknologi-teknologi penginderaan yang paling umum digunakan yaitu adalah elektrokimia, fotoionisasi, dan semikonduktor. Nah, berikut merupakan salah satu contoh gambar dari sensor gas. Yang kelima, itu ada sensor asap. Dengan munculnya IoT, aplikasi sensor asap ini menjadi lebih nyaman dan menjadi ramah pengguna. Nah, selain itu, dengan menggunakan koneksi nirkabel ke detektor asap, memungkinkan fitur tambahan yang meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya. Nah, berikut merupakan contoh dari sensor asap. Selanjutnya yang keenam ada sensor tekanan. Sistem IoT untuk memantau sistem dan perangkat yang digerakkan oleh sinyal tekanan. Jika melewati ambang tekanan, perangkat akan memperingati pengguna tentang masalah untuk diperbaiki. Selanjutnya yang ketujuh ada sensor gambar. Sensor ini dapat ditemukan pada kamera digital, sistem pencitraan media, peralatan night vision, radar, sonar, rumah media, dan sistem biometrik. 8 ada sensor infrared. Sensor ini mengukur panas yang dipancarkan oleh suatu objek, seperti sistem IoT, smartphone, termometer, dan deteksi blind spot. Yang ke-9 ada sensor proximity. Sensor ini mendeteksi ada atau tidaknya benda di sekitar tanpa kontak fisik. Jenisnya ada induktif, kapasitif, fotolistrik, ultrasonik, dan magnetik.
Sekian video dari kelompok kami tentang perkembangan mekatronika dan penerapannya di industri 4.0. Nah, dari video ini muncul pertanyaan, apa sih strategi yang harus kita siapkan untuk menghadapi industri 4.0 ini? Nah, salah satu strateginya adalah bisa dengan terus belajar dan meningkatkan keterampilan dalam memahami teknologi IoT. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Stay at home, stay safe and stay healthy.